Hai, aku mau record lagi hari ini. How are you guys? Jadi aku mau record lagi buku Harry Potter dan Goblet of Fire, Piala Api. Kemarin kayaknya aku ada salah pencet ya. Jadi videonya ke-upload duluan sebelum aku selesai edit. Aku mau coba nge-live nih di YouTube. Jadi maksudnya biar nggak ada kesalahan lagi gitu dalam proses recording. Aku mau langsung live aja. Aku bacanya. Jadi benar-benar real time gitu. Tapi kayaknya masih belum. Tadi aku udah coba-coba beberapa kali, caranya kayaknya masih belum stabil. Jadi ya udah, untuk kali ini aku baca record, tapi mungkin next time aku bakal coba lagi buat live deh. Please kindly wait for that. Oke, kita udah masuk ke chapter 6, Portkey. Wow, this is a cool chapter. Oke. Rasanya baru saja Harry membaringkan diri untuk tidur di kamar Ron. Dia sudah dibangunkan oleh Mrs. Weasley. "Sudah waktunya bangun, Harry," bisiknya seraya pergi membangunkan Ron. Harry meraba-raba mencari kacamatanya, memakainya dan duduk. Di luar masih gelap. Ron bergumam tak jelas ketika ibunya membangunkannya. Di kaki kasur Harry dia melihat dua sosok besar berantakan muncul dari balik selimut kusut. "Sudah waktunya?" tanya Fred grogi. Mereka berpakaian dalam diam, masih terlalu mengantuk untuk berbicara. Kemudian, sambil menguap dan menggeliat, keempatnya turun ke dapur. Mrs. Weasley sedang mengaduk isi panci besar di atas kompor, sementara Mr. Weasley duduk di depan meja, memeriksa segebung tiket perkamen. Dia mendongak ketika keempat anak itu masuk dan mengembangkan lengannya supaya mereka bisa melihat pakaiannya dengan lebih jelas. Dia memakai sweater golf dan celana jeans butut yang agak kebesaran untuknya dan ditahan dengan ikat pinggang kulit besar. "Bagaimana menurut kalian?" tanyanya penasaran. "Kita disuruh menyamar. Apa aku kelihatan seperti muggle, Harry?" Kata Harry tersenyum. "Mirip sekali." "Mana Bill dan Charlie dan Percy?" kata John gagal menahan kuap yang lebar. "Mereka ber-apparate kan?" kata Mrs. Weasley mengangkat panci besar itu ke atas meja dan mulai menyodok bubur ke dalam mangkuk-mangkuk. "Jadi mereka bisa tidur sebentar lagi." Harry tahu bahwa ber-apparate berarti menghilang dari suatu tempat dan muncul nyaris pada saat bersamaan di tempat lain. Tetapi belum pernah tahu ada murid Hogwarts yang bisa melakukannya. Dia juga tahu bahwa melakukan itu sulit sekali. "Jadi mereka masih di tempat tidur," gerutu Fred menarik mangkuk buburnya ke dekatnya. "Kenapa kami tidak ber-apparate juga?" "Karena kalian belum cukup umur dan belum ujian," bentak Mrs. Weasley. "Dan di mana dua anak perempuan itu?" Dia bergegas keluar dapur dan mereka mendengarnya menaiki tangga. "Kita harus lulus ujian untuk ber-apparate," tanya Harry. "Oh ya," kata Mr. Weasley menyelipkan tiketnya agar aman di saku belakang jeansnya. Departemen Transportasi Sihir terpaksa mendenda dua orang yang main-main yang kemarin dulu gara-gara Departemen Transportasi Sihir terpaksa mendenda dua orang kemarin dulu gara-gara ber-apparate tanpa lisensi. Tidak mudah ber-apparate, dan kalau tidak dilakukan dengan benar, komplikasinya bisa sangat tidak enak. Dua orang yang kuceritakan ini terbelah. Semua orang di sekeliling meja kecuali Harry berjengit. Terbelah?" tanya Harry. "Mereka meninggalkan separuh tubuh mereka," kata Mr. Weasley. Sekarang menuang saus banyak-banyak ke dalam buburnya. "Jadi tentu saja mereka tak berdaya.
tak bisa bergerak, harus menunggu pasukan pembalikan sihir tak sengaja untuk menolong mereka. Berarti ada surat-surat yang harus dibereskan, ada magel-magel yang melihat paruan tubuh yang mereka tinggalkan. Harry mendadak membayangkan sepasang kaki dan sebutir bola mata tergeletak di trotoar Private Drive. Imagine. Mereka tak apa-apa, tanyanya kaget. Tidak, kata Mr. Weasley tanpa terbelit-belit. Tetapi mereka kena denda besar, dan kurasa mereka tidak akan mencoba lagi dalam waktu dekat. Kita tak boleh main-main dalam hal ber-operate ini. Banyak penyihir dewasa yang tak mampu melakukannya, lebih suka naik sapu, lebih lambat, tapi lebih aman. Tetapi Bill dan Charlie dan Percy semua bisa melakukannya. Charlie harus ujian 2 kali, kata Fred nyengir. Yang pertama tidak lulus, muncul kejauhan 7,5 kilo ke selatan dari tempat tujuannya, persis di atas nenek tua yang sedang belanja. Ingat? Ya, tapi dia lulus ujian keduanya, kata Mrs. Weasley, masuk kembali ke dapur di tengah kikik tawa yang ramai. Percy baru lulus 2 minggu lalu, kata George. Sejak itu, dia ber-operate turun dari kamarnya setiap pagi untuk membuktikan dia bisa. Terdengar langkah-langkah kaki di lorong di luar dan Hermione bersama Ginny muncul. Keduanya tampak pucat dan mengantuk. Kenapa kita harus bangun pagi sekali? Kata Ginny menggosok matanya dan duduk di depan meja. Kita harus jalan sedikit, kata Mr. Weasley. Jalan? Tanya Harry. Kita jalan ke Piala Dunia? Tidak, itu berkilo-kilometer jauhnya, kata Mr. Weasley tersenyum. Kita cuma perlu jalan sedikit. Susah sekali bagi serombongan besar penyihir untuk berkumpul tanpa menarik perhatian Muggle. Kita harus sangat hati-hati tentang bagaimana kita bisa berpergian pada saat yang terbaik. Dan untuk peristiwa besar seperti Piala Dunia Quidditch. George! Tegur Mrs. Weasley tajam dan mereka semua terlonjak. Apa? Kata George dengan nada tak bersalah dan tak bisa membohongi siapapun. Apa itu di dalam kantongmu? Tidak ada apa-apa, jangan bohong padaku. Mrs. Weasley mengacungkan tongkatnya ke saku George dan berkata, EQ! Beberapa benda kecil berwarna-warni cerah melesat keluar dari kantong George. Dia berusaha menangkapnya, tapi gagal, dan benda-benda itu meluncur ke tangan Mrs. Weasley yang terulur. Kami sudah menyuruh kalian menghancurkan ini, kata Mrs. Weasley marah, menunjukkan permen lidah liar di tangannya. Sudah kami suruh. Apa ini? Sudah kami suruh buang semuanya. Kosongkan kantong kalian. Ayo, dua-duanya. Si kembar rupanya mencoba menyelundupkan sebanyak mungkin permen keluar rumah dan hanya dengan menggunakan mantra panggil Mrs. Weasley berhasil menemukan semua permen itu. Ekyo, 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 teriaknya, dan permen berterbangan dari segala tempat yang tak terduga, seperti lapisan jaket George dan lipatan kaki celana jeans Fred. Kami menghabiskan 6 bulan membuatnya. Fred berteriak kepada ibunya ketika Mrs. Weasley membuang permen-permen itu. Cara bagus untuk menghabiskan 6 bulan, jerit Mrs. Weasley. Pantas saja kalian tidak dapat AWL lebih tinggi. Suasana jadi kurang enak ketika mereka berangkat. Mrs. Weasley masih marah ketika mengecup pipi Mr. Weasley, tapi tak semarah si kembar yang mengangkat ransel mereka ke punggung dan pergi tanpa berkata sepatah kata pun kepadanya. Selamat bersenang-senang, kata Mrs. Weasley. Dan jangan bikin kehebohan, serunya lagi ke punggung si kembar yang semakin menjauh. Namun mereka tidak menoleh maupun menjawab. Aku akan mengirim Bill, Charlie, dan Percy ke sana kira-kira tengah hari, Mrs. Weasley berkata kepada Mr. Weasley ketika dia, Harry, Ron, dan Hermione dan Ginny melangkah ke halaman yang masih gelap menyusul Fred dan George. Udara dingin sekali dan bulan masih bersinar, hanya sedikit warna hijau pucat di kaki langit di sebelah kanan mereka yang menunjukkan bahwa subuh segera tiba. Harry setelah membayangkan ribuan penyihir bergegas untuk menonton Piala Dunia Quidditch, mempercepat langkah menjejeri Mr. Weasley. Jadi, bagaimana orang-orang ke sana tanpa menarik perhatian Muggle? Tanyanya.
Ini memang problem organisasi yang sangat besar. Mr. Weasley menghela nafas. Persoalannya, kira-kira 100.000 penyihir akan datang menonton Piala Dunia ini. Dan tentu saja, kita tak punya tempat sihir cukup luas untuk menampung mereka semua. Ada tempat-tempat yang tak bisa dimasuki Muggle, tapi bayangkan saja, jikalau harus mengumpulkan 100.000 penyihir di Diagon Alley, atau peron 93/4. Jadi, kami harus mencari tanah kosong yang nyaman dan menjalankan pengamanan anti-Muggle sebanyak mungkin. Seluruh kementerian menyiapkan ini selama berbulan-bulan. Pertama-tama tentunya kami harus mengatur kedatangan secara bergiliran. Mereka yang tiketnya murah harus tiba 2 minggu sebelumnya. Sejumlah terbatas menggunakan transportasi Muggle, tapi kita tak boleh membuat bus dan kereta api mereka berjalan. Ingat, para penyihir berdatangan dari seluruh dunia. Beberapa bereprate tentu saja, tapi kami harus menentukan jarak aman tertentu untuk tempat mereka muncul, jauh dari para Muggle. Ada hutan strategis yang digunakan sebagai tempat bereprate. Bagi mereka yang tak mau bereprate atau tak bisa, kami menggunakan portkey. Portkey adalah benda-benda yang digunakan untuk mengangkut penyihir dari satu tempat ke tempat lain pada waktu yang sudah ditentukan. Bisa berangkat serombongan besar sekaligus kalau perlu. Ada 200 portkey yang ditaruh di tempat-tempat strategis di seluruh Inggris. Dan yang paling dekat dengan tempat kita adalah yang di puncak bukit Stotshed. Jadi, kesanalah kita sekarang. Mr. Weasley menunjuk ke depan, ke gundukan besar hitam yang menjulang di balik desa Ottery Street Catchpole. The hell. Benda-benda macam apa portkey itu? Tanya Harry ingin tahu. Ya, bisa apa saja, kata Mr. Weasley. Barang-barang yang tidak menarik perhatian supaya tidak diambil atau dipakai oleh Muggle. Barang-barang yang mereka pikir cuma sampah. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil gelap dan lembab menuju ke desa. Keheningan hanya dipecahkan oleh langkah-langkah mereka. Langit perlahan sekali bertambah terang sementara mereka melewati desa. Kegelapan yang semula pekat sekarang memudar menjadi biru tua. Tangan dan kaki Harry kedinginan. Mr. Weasley berulang-ulang melihat arlojinya. Mereka tak punya sisa nafas untuk bicara ketika mereka mendaki bukit Stotshed. Kadang-kadang terhuyung jika terperosok ke dalam lubang kelinci atau terpeleset gerumbul lebat rumput yang licin. Setiap helaan nafas Harry membuat dadanya sakit dan kakinya mulai susah digerakkan ketika akhirnya telapak kakinya menginjak tanah datar. Engam Mr. Weasley mencopot kacamatanya dan menggosokkannya ke sweaternya. Ya, cukuplah. Kita masih punya 10 menit lagi. Hermione yang terakhir tiba di puncak bukit memegangi sisi perutnya. Sekarang tinggal cari portkey-nya, kata Mr. Weasley memakai kembali kacamatanya dan menyipitkan mata mencari-cari di tanah. Pasti tidak besar. Ayo. Mereka menyebar mencari. Baru beberapa menit terdengar teriakan membelah keheningan. Di sini, Arthur! Di sini! Nak, sudah ketemu! Dua sosok jangkung membentuk siluet berlatar langit berbintang di sisi lain bukit. Amos, kata Mr. Weasley tersenyum seraya melangkah mendekati laki-laki yang tadi berteriak. Yang lain mengikuti. Mr. Weasley berjabat tangan dengan penyihir berwajah kemerahan dengan jenggot coklat lebat yang tangan satunya memegangi sepatu boot usang. Ini Amos Diggory, anak-anak, kata Mr. Weasley. Dia bekerja di Departemen Pengaturan dan Pengawasan Makhluk Gaib, dan kurasa kalian kenal anaknya Cedric. Cedric Diggory adalah pemuda luar biasa tampan, berusia kira-kira 17 tahun. Dia kapten dan seeker tim Quidditch Hufflepuff di Hogwarts. Hai, sapa Cedric memandang berkeliling kepada mereka semua. Semua membalas berhai, kecuali Fred dan George yang hanya mengangguk. Mereka tak pernah sepenuhnya memaafkan Cedric karena mengalahkan tim mereka Gryffindor dalam pertandingan pertama tahun ajaran lalu. Perjalanan jauh, Arthur? Tanya ayah Cedric. Tidak juga, kata Mr. Weasley. Kami tinggal di balik desa. Kau? Harus bangun pukul 2, ya Seth? Aku akan senang kalau dia sudah lulus ujian bereprate. Tapi aku tidak mengeluh. Piala Dunia Quidditch tak akan mau ketinggalan walaupun dibayar sekantong emas. Dan harga tiketnya kira-kira memang segitu.
Padahal kelihatannya aku dapat dengan mudah ya. Amos Diggory dengan ramah memandang ketiga anak laki-laki Weasley, Harry, Hermione, dan Ginny. Semua anakmu, Arthur? Oh, bukan, cuma yang rambutnya merah, kata Mr. Weasley seraya menunjuk anak-anaknya. Ini Hermione, teman Ron, dan Harry, temannya yang lain. Jenggot Merlin, kata Amos Diggory, matanya melebar. Harry? Harry Potter? Ya, kata Harry. Harry sudah terbiasa dengan orang-orang yang memandangnya penuh ingin tahu sewaktu bertemu dengannya. Terbiasa dengan mata mereka yang langsung bergerak ke bekas luka berbentuk sambaran kilat di dahinya. Tetapi itu selalu membuatnya salah tingkah. Seth sudah cerita tentang kau tentu saja, kata Amos Diggory. Cerita kepada kami tentang bertanding melawan kau tahun lalu. Aku bilang padanya, Seth, ini bisa diceritakan kepada cucu-cucumu. Kau mengalahkan Harry Potter. Harry tak tahu harus menanggapi bagaimana. Maka dia diam saja. Fred dan George cemberut. Cedric tampak agak malu. Harry jatuh dari sapunya, Dad, gumamnya. Kan sudah kubilang, itu kecelakaan. Ya, tapi kau tidak jatuh kan? Raung Amos senang, seraya menepuk punggung anaknya. Anak ini selalu rendah hati, selalu sopan. Tapi yang terbaik yang menang. Aku yakin Harry akan bilang begitu. Iya kan? Yang satu jatuh dari sapunya, yang satu tidak. Tak perlu jadi jenius untuk mengatakan mana yang lebih pintar terbang. Sudah hampir saatnya, kata Mr. Weasley cepat-cepat sambil menarik keluar arlojinya lagi. Apa masih ada yang kita tunggu, Amos? Tidak, keluarga Lovegood sudah di sana seminggu dan keluarga Fawcett tidak berhasil mendapat tiket, kata Mr. Diggory. Tak ada lagi kaum kita di daerah sini kan? Setauku tidak, kata Mr. Weasley yang 1 menit lagi lebih baik kita... Ya, 1 menit lagi lebih baik kita bersiap-siap. Dia memandang Harry dan Hermione. Kalian cuma perlu menyentuh porkinya. 1 jari sudah cukup. Dengan susah payah, karena ransel mereka besar-besar, mereka bersembilan berdesakan mengitari sepatu bot butut yang dipegangi oleh Amos Diggory. Mereka berdiri di sana dalam lingkaran rapat, sementara angin dingin menyapu puncak bukit. Tak seorang pun bicara. Mendadak terlintas di benak Harry betapa ganjil pemandangan ini jika ada Muggle yang kebetulan naik ke bukit ini sekarang. 9 orang, 2 di antaranya laki-laki dewasa, memegangi sepatu bot butut dalam keremangan subuh menunggu. 3, gumam Mr. Weasley, sebelah matanya masih memandang arlojinya. 2, 1. Terjadinya begitu saja. Harry merasa seakan ada kaitan persis di belakang pusarnya yang mendadak ditarik tertahan ke depan. Kakinya terangkat dari tanah. Dia bisa merasakan Ron dan Hermione di kanan kirinya. Bahu mereka berbenturan dengan bahunya. Mereka semua melesat ke depan dalam deru angin dan pusaran warna. Telunjuk Harry menempel ke bot seakan jari itu menariknya secara magnetis ke depan dan kemudian kakinya menghantam tanah. Ron terhuyung menabraknya dan Harry jatuh. Porky jatuh di tanah di dekat kepalanya dengan bunyi bluk keras. Harry mendongak. Mr. Weasley, Mr. Diggory, dan Cedric masih tetap berdiri, meskipun tampak baru diterpa angin kencang. Yang lain bergeletakan di tanah. 7:05 dari Bukit Stotshed, terdengar suara berkata. Oh, that's the end of the chapter. Okay. That's nice. Jadi itu tadi portkey ya. Gimana menurut kalian kalau kita punya portkey di dunia nyata? Mantap gak? Tinggal touch something bisa ngilang ke tempat yang lain. Memang I love magic. Oke, itu dia. Sekian dulu video dari chapter 6 dari aku. Sampai ketemu lagi di chapter 7. Semoga gak ada masalah lagi, masalah recording ini ya. Bye!